Wow, keren sekali ya Kak penampilan dari TK Tripusarorini dan KB Puri Mentari ya Bu ya. Gimana nih Kak? Wah keren banget pokoknya tadi performnya lucu banget, keren. Terus pas banget teman-teman, ini ada Ibu Rika dan Ibu Asik dan juga adik-adik manis. Halo. Adik namanya siapa nih? Cantik-cantik banget nih. Namanya siapa? Senan. Senan. Umurnya berapa nih? 5. Umurnya 5 tahun. Kak. Wah tadi tampil apa sih? Tampil mentok-mentok. Terus jamuran. Oke. Storytelling, terus angklung. Terus angklung. Wow, keren banget tadi. Terus yang satu namanya siapa itu? Namanya siapa? Caca. Umurnya berapa nih? 5 tahun. 5 tahun ya. Kelas berapa ini Caca? Kelas A. Kelas A. TKA. Tadi tampil apa nih Caca? Caca tampil apa tadi? Tari apa? Mentok-mentok, jamuran, sama angklung. Aku anak. Tari aku anak. Indonesia. Wow, keren banget Kak. Keren banget ya. Ngomong-ngomong nih Ibu, aku mau tanya nih. Tadi kan proses tampilannya kan bagus banget nih performnya. Terus prosesnya gimana sih? Latihannya gimana nih bisa tampil semaksimal mungkin nih di acara kreasi anak? Ya, jadi anak-anak ini Mbak Manda ya, mereka latihannya sebenarnya baru aja sebentar gitu, habis Lebaran kalau nggak salah ya, habis Lebaran. Terus dari pelatihnya Kak Vian untuk yang angklung itu Kak Vian itu kita pilih memang mana yang sekiranya bisa dikondisikan gitu, karena memang lagu-lagunya juga mereka udah familiar sehingga dipilih supaya mereka bisa langsung mengikuti gitu. Jadi memang ada sedikit seleksi lah, kurang lebih seperti itu. Terus untuk yang tari juga gitu, Miss Kiki yang melatih itu memilih, jadi untuk yang KB sendiri, yang kelompok bermain itu sendiri, untuk yang TK sendiri. Jadi kalau yang tadi KB misalnya gerakannya masih agak belepotan, ya karena emang susah ya mengkondisikan anak playgroup, anak kelompok bermain. Tapi alhamdulillah mereka bisa kita kondisikan dalam waktu yang cukup singkat ya. Tapi hitungannya juga luar biasa ya Bu, dengan waktu singkat tapi udah pede nih. Ini pede banget. Tantangannya gimana sih membimbing anak-anak yang masih kecil-kecil, imut-imut? Kadang-kadang emang kita harus sabar ya Kak ya, harus sabar. Kadang-kadang mereka kayak tadi. Jadi kalau misalnya pengen pipis semua, pengen minum semua. Terus kapan latihannya kan gitu kan? Seperti itu. Terus kalau misalnya kita terlalu keras, mereka nanti nggak konsentrasi, takut, kemudian ogah-ogahan. Untuk latihan berikutnya mereka males lagi. Jadi kita kita style kenceng, kadang-kadang style kita agak lunak dikit seperti itu. Jadi mengikuti mood si anak itu juga ya. Tapi nggak selalu juga. Jadi ada batas, mereka harus kita batasi. Kalau misalnya ini harus serius, kita serius. Kayak tadi udah kita nggak ngasih waktu lagi karena ini udah show yang sebenarnya, nggak boleh ngobrol, nggak boleh macam-macam gitu. Jadi ada batas-batasnya. Jadi gitu, ini adik-adiknya juga ini ya paham ya, kayak udah waktunya serius, waktunya selesai gitu ya Bu ya. Oke. Nah, untuk kegiatan selain seni nih Bu, bisa dijelaskan nggak sih program pendidikan dan kegiatan apa saja nih yang ada di sekolah? Kita selain tari ini diwajibkan ya. Tari wajib untuk semua siswa, kemudian angklung juga wajib. Kemudian kalau ekstrakurikulernya itu ada robotik, kemudian ada berenang, kemudian juga ada English Club seperti itu. Iya. Kayak tadi storytellingnya pakai bahasa Inggris ya Bu? Iya, seperti itu. Bagus banget juga. Padat juga ya Bu ya untuk kegiatannya ya. Tergantung mereka nanti tinggal pilih yang mana. Ada juga satu anak yang ikut 2 kegiatan bisa juga gitu. 2-3 kegiatan. 2-3 kegiatan. Iya, karena kan itu harinya berbeda-beda. Iya. Selain di sini nih udah mengikuti kompetisi apa aja sih Bu anak-anaknya?
Kalau kompetisi mungkin kita belum ya, karena kita terbatas TKA, masih ada TKA, TKB-nya belum ada. Terus yang playgroup. Kalau kompetisi biasanya mereka secara pribadi. Kemudian kalau tampil mungkin kita sering ya di beberapa tempat. Itu terakhir di Jogja City di JCM di ya. JCM. Iya. Keren banget dia udah tampil di mana-mana. Pantes tadi si Pede banget ya Kak. performnya bagus banget ya Kak Manda Keren ya. banget. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, boleh dijelasin nggak sih tentang penerimaan peserta didik baru ini seperti apa? Mungkin Bunda Rika monggo. Terima kasih. Kami informasikan bahwa sebetulnya TK kami ini namanya mungkin tadi nyebutnya agak susah Iya, ya. agak susah, Bu. TK kami itu TK Tri Pusororini. Sebenarnya TK kami itu sudah berumur 65 tahun. Oh, udah lama. Lama ya Bu ya? Lama, cuman mulai tahun 2024 kami ada manajemen baru, reorganisasi untuk yayasan dan sebagainya itu kita dibuat sedemikian rupa sehingga mulai tahun 2024 itu kita mulai dengan pola baru, metode pembelajaran baru, kemudian juga semua serba diperbarui, termasuk ini pembangunan secara fisik. Kita lengkapi semua fasilitas secara fisik, mainan indoor, outdoor kita perlengkap. Nah, dari situ kita juga membuka program baru. Program baru kita ini kelompok bermain yang sebelum tahun 2024 itu belum ada, tapi mulai tahun 2024 itu kita membuka program baru yaitu program kelompok bermain. Nah, ini sangat antusias rupanya dari masyarakat untuk ikut bergabung dengan kami sehingga yang tadinya kita sudah hampir habis siswanya itu mulai tahun 2024 itu alhamdulillah pesertanya mulai banyak, siswanya juga banyak. Nah, kami menggunakan metode pembelajaran play based learning. Jadi semua anak itu aktivitas utamanya adalah bermain. Kita bermain. Dengan bermain, anak-anak itu secara tidak sadar dia sebetulnya sedang belajar, tapi tanpa mereka sadari. Jadi kita tidak memaksakan anak untuk harus berada di kelas, tapi anak-anak bermain di luar kelas, tapi mereka happy tanpa mereka sadari mereka itu sedang belajar. Nah, antusiasme yang begitu banyak besar dari masyarakat ini mulai tahun 2025 kami sudah membuka pendaftaran untuk siswa baru sejak bulan Desember ya. Ini sudah banyak antusias siswa publik masyarakat yang mulai mendaftar dan ini kita buka sampai nanti di bulan Juli. Tapi untuk hari ini kita sudah sampai pada gelombang 2 dan bisa dimanfaatkan untuk gelombang 2 ini di mana ada potongan biaya yang luar biasa istimewa bisa dimanfaatkan agar bisa mempermudah memberi kesempatan kepada masyarakat bersekolah di sekolah yang berkualitas tapi tidak mahal gitu. Nah, mungkin nanti bisa mama papa pastinya mencari informasi sebanyak-banyaknya ya ketika dia mau memutuskan anaknya mau sekolah di mana. Coba nanti kita punya beberapa hal yang bisa dipertimbangkan ya, biaya, kualitas, gurunya bagaimana, fasilitasnya bagaimana. Kami tampilkan semaksimal mungkin, monggo silahkan. Jadi kami membuka karena kuota kami sangat terbatas, kita itu bisa satu kelas itu hanya 15 sampai 20 siswa, yang lainnya itu banyak ya. Ini sebagai pembanding juga, kalau kami itu maksimal hanya 20, bahkan nanti paling besar hanya 25, itu diampu dengan 2 guru. Jadi ini sesuatu yang bisa kami unggulkan di sini. Jadi anak benar-benar mendapat perhatian yang cukup dari guru yang jumlahnya 2 untuk satu kelas dengan jumlah siswa yang sangat kecil itu tadi. Maka karena kuota kami sangat terbatas, monggo silahkan untuk masyarakat yang membutuhkan sekolah PAUD berkualitas tapi dengan biaya yang relatif murah bisa bergabung dengan kami. Kami tunggu untuk gelombang 2 ini akan berakhir sampai akhir bulan Mei ini. Akhir bulan Mei ya. Silakan. Jadi minta bisa banyak fasilitas yang masih kita dapatkan dan bahkan ada satu lagi kita free biaya pendaftaran. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Ibu Rika sama Mbak Sek atas penjelasan yang luar biasa ini. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Kreasi Anak. Tunjukkan bakatmu.
suruh maghrib. Nanti diulang-ulang terus. Fokus ya, Fokus semuanya ya. Iya, ayo mata balik, mata. Fokus ya. Nggak ngobrol. Fokus, satu. Fokus ya, 1, 2, 3. Adik-adik, Kak Manda dan Kak Monik pengennya sih berlama-lama ya Kak di sini. Cuma sayang banget waktunya udah habis nih teman-teman. Nah sebelum itu Kak Manda mau ngingatin lagi nih buat kalian yang mau tampil di Sangaji TV, caranya gampang banget. Tinggal WA atau WhatsApp di 0813 1000 0444. Oke, sekaligus Kak Monik dan Kak Manda pamit undur diri. Bye-bye. Bye.